Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi setelah liburan lebaran ya anak-anak. Ini kita mulai belajar efektif. Mari saksikan pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Erma akan membahas soal. Namun sebelumnya mari kita lihat apa saja sih yang dipelajari dalam bahasa Indonesia di kelas 3 pada tema 8. Identifikasi lambang atau simbol berserta artinya dalam teks serta menyajikannya menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ananda akan belajar bagaimana cara membaca teks, mencatat hal-hal yang penting, menuliskan kembali berdasarkan pikiran pokok, serta merangkaikan gambar dalam cerita. Teks dapat berupa paragraf. Paragraf berisi kalimat utama yang dibantu dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf ada yang kalimat utamanya di awal disebut paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama di akhir disebut paragraf induktif. Dalam bahasa resmi sebaiknya kita menggunakan kata baku, yaitu kata yang ada di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kata baku yang baik akan menghasilkan kalimat efektif, yaitu kalimat yang baik dan runtut yang mudah dipahami baik oleh pembaca maupun oleh pendengar. Oke anak-anak, ini ya materi ajar kita di kelas 3 tema 8 bahasa Indonesia. Dari mulai subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Soal nomor 1. Pramuka siaga merupakan tingkatan pramuka paling awal. Dalam kegiatannya, mereka belajar cara melakukan tepuk pramuka. Manakah tepuk pramuka yang benar? Sebenarnya semuanya digunakan ya dalam pramuka, tetapi tepuk pramuka yang pramuka Praja Muda Karana itu adalah jawabannya yang B. Number second, ada teks bacaan. Di Negeri 2 Mojokerto peringati Hari Pramuka dengan upacara bendera. Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti seluruh siswa. Di samping itu, siswa juga harus mendapatkan nilai memuaskan pada setiap semester. Cara tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka adalah 1. Sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan jiwa kemandirian, cinta tanah air, dan berorganisasi. 2. Melatih peserta didik untuk terampil dan mandiri. Pada setiap tanggal 14 Agustus sebagai momen lahirnya Pramuka, MI Negeri 2 Mojokerto sebagai lembaga pendidikan memperingati hari ulang tahun Pramuka dengan upacara bendera. Kedua, kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 ini dilaksanakan pada Rabu 14 Agustus 2019 di halaman MI Negeri 2 Mojokerto. Upacara ini diikuti oleh seluruh siswa mulai kelas 1 sampai dengan 6, Bapak Ibu guru dan karyawan MI Negeri 2 Mojokerto, serta mahasiswa PPLUIN Sunan Ampel Surabaya dan IAI Uluwiyah Mojokerto. Upacara ini dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tema Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 ini adalah peringatan 28 tahun Gerakan Pramuka bersama seluruh komponen bangsa siap sedia membangun keutuhan NKRI. Mari kita lihat pertanyaannya berkaitan dengan teks 2. Di manakah diadakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pramuka 14 Agustus 2019 pada teks di atas? Oke, jawabannya adalah kegiatan upacara di MI Negeri 2 Mojokerto, B ya. Soal nomor 3. Apakah tema upacara bendera sebagai pelaksanaan peringatan Hari Pramuka pada teks di atas? Kita lihat dulu ya teksnya. Oke, temanya adalah peringatan 58 tahun gerakan. Jadi jawabannya D ya. Nomor 4. Peringatan Hari Pramuka dilaksanakan setiap tanggal. Ada yang ingat? Kita lihat lagi teksnya. Tanggal 14 Agustus
Agustus. Di sini 14 Agustus D. Nomor 5. Arti simbol tunas kelapa adalah serbaguna, B bertahan lama, C di tepi pantai, D mudah patah. Jawaban yang betul. Kita lihat dulu tunas kelapa itu apaan? Coba. Oh iya, ini gambar tunas kelapa ya. Dia adalah tunas muda dari buah kelapa. Banyak sekali artinya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 6 itu dikatakan bahwa dia serbaguna, sehingga mengandung arti pramuka berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Kita jawab, kelapa adalah pohon yang serbaguna. Nomor 5, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Oke, jawabannya D. Nomor 6, W.R. Supratman menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menguatkan bangsa Indonesia. Kita harus mengingat, meskipun ada berbagai macam etnis, suku, dan budaya di Indonesia, semuanya harus bersatu sebagai satu bangsa. Indonesia harus bersatu dan fokus pada penghentian virus corona. Apakah sikap bersatu yang sebaiknya kamu lakukan dalam rangka menghentikan penyebaran virus corona yang melanda dunia saat ini? Jawabannya adalah iya, A. Tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, giat beribadah, menjaga. Nomor 6. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Yang lain nggak ada yang betul. Kayaknya cuma yang C ya jawaban yang betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nomor 7. Bendera Indonesia adalah merah putih. Warna putih melambangkan, di sini katanya putih berarti kesucian. Berarti jawabannya adalah B, kesucian. Masuk nomor 8. Bulu leher burung Garuda melambangkan A. Hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan, bulan kemerdekaan, atau tahun kemerdekaan. Oke, ada 45 helai bulu leher, berarti tahun kemerdekaan 1945. Untuk nomor berikutnya ini ada tag lagi, terdiri atas 3 paragraf. Kegiatan penjelajahan pramuka siaga mampu membuat pramuka menjadi lebih mandiri. Ketika anggota pramuka mampu membawa semua peralatan kepramukaan secara mandiri, diharapkan terbentuk sifat-sifat mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Anggota pramuka siaga melakukan kegiatan keagamaan secara tepat, memupuk sifat religius, kerja keras, dan bertanggung jawab. Ketika anggota pramuka siaga mampu membuat kegiatan tari simpul, diharapkan terbentuk sifat menghargai prestasi, rasa ingin tahu, dan mandiri. Lalu pramuka yang mampu unjuk diri secara individu adalah hasil disiplin, demokratis, kerja keras, dan kreativitas. Ketiga ya. Pada puncaknya, anggota pramuka secara berkelompok menampilkan kreasi dalam kegiatan api unggun. Maka terbentuklah sifat kerja keras, kreatif, mandiri, bersahabat, dan cinta damai. Oke, kita lihat ya, nomor 9 adalah pertanyaan yang sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Pramuka harus mampu menampilkan kreasi secara berkelompok dalam kegiatan api unggun. Pembentukan karakter dalam kegiatan api unggun perkemahan pramuka siaga adalah disiplin, kreatif, religius, demokratis. Tadi kayaknya yang ada kreatifnya. Kita lihat lagi kalimatnya ya. Kreatif, mandiri, bersahabat, dan cinta damai. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nomor 10. Contoh sikap mandiri adalah menyiapkan buku pelajaran setiap hari tanpa bantuan kedua orang tua. Betul ya, A? Masa menunggu perintah? Jangan. Nunggu dimarahi ayah? Enggak lah. Mamahnya disuruh cuci piring sendirian? Jangan ya, enggak boleh. Oke, nomor 11. Lambang pramuka yang berbentuk tali melingkar bersimpul mati dan berarti persahabatan yang kuat antara seluruh pramuka di dunia merupakan lambang dari A. Tanda kecakapan khusus pramuka, B. Lambang pramuka Indonesia, C. Tanda bidang lingkungan hidup.
Ya ini ya, kepanduan sedunia. Oke, berarti jawabannya adalah D, lambang kepanduan dunia. Kita lihat ya, ini TKU, tanda kecakapan umum siaga contohnya. Yang ini TKK, tanda kecakapan khusus siaga. Nomor 12, tanda kecakapan khusus pramuka yang bergambar palang berwarna putih pada dasar biru adalah menjaga lingkungan bukan, kemah bukan, merawat kesehatan, menyiapkan masakan. Oke, jawabannya adalah C. Anggota pramuka sudah memiliki kecakapan merawat kesehatan. Nomor 13, tanda keterampilan kemahiran yang dimiliki anggota pramuka disebut kemahiran adalah khusus ya, tanda kecakapan khusus. Nomor 14, beberapa kelengkapan dalam keseragaman pramuka adalah hasduk, iya ya, baju koko, sapu, wajan nggak mungkin, jadi jawabannya adalah A, hasduk, topi, dan tali. Nomor 15, lambang digunakan sebagai alat jual beli, mencari untung, menakuti orang. D ya, simbol suatu hal. Arman seorang pengamat yang pernah melakukan satu perkemahan, suka menanam, dapat melakukan P3K, maka TKK yang harus dimiliki Arman sebagai anggota siaga adalah dari pengamat ya, C, pengamat, berkemah, juru kebun, dan P3K. Arti rambu lalu lintas peringatan traffic light itu yang warnanya merah, kuning, hijau ya. Itu jawabannya adalah B, lampu lalu lintas. Oke, kita lanjut nomor 17. Rambu larangan menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasar dari rambu jenis ini adalah larangan, itu biasanya warna dasarnya putih dengan lambang berwarna hitam dan merah. Ada garisnya di tengah. Jadi jawabannya adalah A ya, putih dengan lambang berwarna hitam atau merah. Close artinya boleh memarkir, tikungan berbahaya, dilarang berhenti, tempat menyeberang pengguna jalan. Jawabannya adalah C. North adalah utara, east adalah timur, maka arah tenggara adalah south east. Ada lagunya ya, timur, tenggara, selatan. Nomor 20, pada kalimat deduktif, kalimat utama terdapat dalam baris pertama paragraf. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran pokok atau ide pokok. Jawabannya adalah B. Pernyataan yang tepat tentang denah adalah A, tidak tergantung mata angin, sangat luas, rumit, dibuat untuk memudahkan mencari lokasi. Jawabannya adalah D ya, map atau denah dibuat untuk memudahkan mencari lokasi. Nomor 22, menceritakan pengalaman harus menggunakan kalimat yang runtut. Kalimat efektif ya, kalimat yang runtut itu jadi supaya dia mudah dipahami baik oleh pendengar maupun oleh pembaca. D. Oke, apa nih rambu lalu lintas ya? Jadi ada 4 rambu lalu lintas, rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Silakan di pause dulu untuk dibaca dan dipahami ya. Oke, kalau sudah dibaca, kita masuk nomor 23. Manfaat rambu lalu lintas adalah untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. A ya, komplek, petunjuk, perlengkapan nggak mungkin. Jadi langsung saja jawabannya adalah A, untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Nomor 24, jika pengguna jalan jika menemui rambu lalu lintas dengan warna dasar kuning, garis tepi, lambang, serta huruf angka berwarna hitam adalah, tadi udah dibaca ya. Jadi kita langsung aja jawab A, berhati-hati terhadap situasi jalan. Nomor 25, kita dapat mengetahui arah mata angin tanpa kompas dengan memperhatikan arah terbitnya matahari, tumbuhnya lumut, kiblat masjid, kuburan muslim. Jadi arah terbitnya matahari itu udah pasti timur ya. Kalau kita tersesat di hutan, kita cari arah tumbuhnya lumut itu selalu melawan matahari, karena kan dia perlu kelembaban, berarti banyak lumut di pohon di bagian sebelah barat.
Arah kiblat masjid ya pasti ada di barat, tapi itu di kota ya, kalau di hutan nggak mungkin ada masjid. Terus kalau kita ketemu kuburan muslim itu nisannya ada di sebelah utara selatan, karena biasanya kepalanya itu kan dihadapkan ke arah kiblat sebelah barat. Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya, arah tempat tumbuhnya lumut menghindari arah terbitnya matahari yaitu B, barat. Oke, jawabannya adalah barat, berlawanan dengan arah matahari terbit. Nomor 26, arah mata angin tempat matahari terbit adalah A, timur. Nomor 27, benda pada gambar berguna untuk menunjuk arah mata angin. Ini gambar kompas ya. Jarum utama pada benda tersebut selalu menunjuk ke arah, jadi selalu dia ke atas, ke bawah, utara, dan selatan. C. Nomor 28, contoh peraturan di perpustakaan yang harus ditaati adalah A. Meminjam buku harus menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan. B. Boleh mengambil buku tanpa izin asalkan dikembalikan. C. Berbisik-bisik di perpustakaan tidak dilarang. D. Tidur di dalam perpustakaan boleh saja. Yang paling tepat jawabannya B ya, orang membaca harus tenang hening. Makanya di dalam perpustakaan biasanya kita tidak boleh walaupun hanya berbisik-bisik, berdiskusi, dan lain-lain. Kita nyanyi dulu. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Nomor 30, nomor terakhir. Arah di antara timur dan selatan adalah arah A, tenggara. Oke, finish.